Salve Vittoria, Salve Duce. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kamerati semua. Selamat datang kembali di channel Zaki Si Fasisme. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang simbol-simbol atau simbolisme yang digunakan oleh pelaku pengeboman di SMA Negeri 72 Jakarta pada hari Jumat tanggal 7 November 2025 lalu. Kenapa pembahasan ini penting? Karena menurut saya ini adalah kasus pertama di Indonesia atau aksi pertama di Indonesia yang dilatar belakangi dengan paham atau ideologi supremasi kulit putih atau white supremacist, lalu ada neo-nazisme, dan mungkin ada keterlibatan Islamofobia. Baiklah, bagaimana pembahasannya? Mari kita masuk ke videonya. Baiklah, pembahasan simbolisme yang pertama yaitu simbolisme nama. Yaitu nama-nama pelaku penembakan massal maupun teror internasional yang dituliskan oleh pelaku di senjata yang ia bawa dalam aksinya. Polisi berhasil mengamankan buah senjata airsoft gun, yaitu pertama senjata mainan laras panjang dan senjata mainan revolver. Nama-nama tersebut dituliskan oleh pelaku menggunakan tip X di senjatanya. Jadi terlihat kontras sekali karena tip X-nya berwarna putih dan senjatanya berwarna hitam. Nama pertama sekaligus yang paling jelas terlihat adalah nama Brenton Harrison Taran. Dia adalah pelaku penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru pada 15 Maret 2019. Taran menembaki dua masjid saat sholat Jumat, menewaskan 51 orang dan melukai 40 lainnya. Ini adalah salah satu serangan Islamofobia paling mematikan dalam sejarah modern. Yang mengerikan, Taran melakukan live streaming aksinya di Facebook selama 17 menit dan videonya menyebar luas di internet. Sebelum aksi, dia juga mempublikasikan manifesto sepanjang 74 halaman berjudul The Great Replacement. Sebuah dokumen penuh teori konspirasi bahwa imigran muslim akan menggantikan populasi kulit putih di barat. Manifesto ini menjadi rujukan banyak ekstremis sayap kanan di seluruh dunia dan jelas menginspirasi pelaku SMA Negeri 72 Jakarta. Nama kedua yaitu Alexander Bissonnette. Pada 29 Januari 2017, pria berusia 27 tahun ini menyerang Islamic Cultural Center di Quebec City, Kanada, menewaskan 6 jamaah dan melukai 5 lainnya. Bissonnette dikenal sebagai penganut ekstremisme sayap kanan yang terobsesi dengan Donald Trump dan Marine Le Pen. Dia sering mengkonsumsi konten anti-imigran dan Islamofobia online. Kasus ini menjadi salah satu serangan teror Islamofobia pertama yang menggemparkan Kanada. Ketiga, Luca Traini. Pada Februari 2018, di Macerata, Italia, Traini menembaki 6 imigran asal Afrika dalam serangan yang dimotivasi kebencian rasial. Dia adalah anggota Partai Sayap Kanan Liga Utara dan terinspirasi ideologi neofasis anti-imigran. Saat ditangkap, dia membungkus dirinya dengan bendera Italia sebagai simbol nasionalisme ekstrim. Meskipun tidak ada korban tewas, kasusnya menjadi contoh nyata bagaimana retorika anti-imigran bisa memicu kekerasan. Nama keempat yaitu Eric Harris dan Dylan Klebold. Ini adalah dua pelaku penembakan massal paling ikonik di Columbine High School, Colorado, Amerika Serikat pada 20 April 1999. Mereka menewaskan 13 orang
yaitu terdiri dari 12 siswa dan 1 guru, dan melukai 24 lainnya sebelum bunuh diri. Columbine menjadi blueprint bagi banyak school shooter di seluruh dunia. Yang menarik, Eric Harris mengenakan kaos bertuliskan Natural Selection saat melakukan aksinya. Dan pelaku pengeboman SMA Negeri 72 juga menggunakan kaos dengan tulisan yang sama. Ini bukan kebetulan. Ini adalah peniruan langsung. Nama kelima yaitu Dylan Storm Roof. Pada 7 Juni 2015, Roof memasuki gereja Emmanuel African Methodist Episcopal di Charleston, South Carolina, dan menembaki jemaah kulit hitam yang sedang berdoa, menewaskan 9 orang. Roof adalah penganut supremasi kulit putih yang terang-terangan mengutarakan kebencian terhadap orang Afrika Amerika. Dia berpose dengan bendera konfederasi dan simbol apartheid Afrika Selatan. Manifesto online-nya penuh propaganda rasis dan dia mengaku ingin memulai perang ras. Nama keenam yaitu Vladislav Roslyakov. Pada 17 Oktober 2018, remaja 18 tahun ini melakukan penembakan massal di Politeknik Kerch, Crimea, menewaskan 20 orang dan melukai 67 lainnya sebelum bunuh diri. Roslyakov terinspirasi Columbine. Dia bahkan mengenakan kaos putih seperti Eric Harris. Kasus ini menunjukkan bagaimana ideologi kekerasan dari Columbine menyebar secara global dan menginspirasi pelaku-pelaku baru, termasuk di Indonesia. Nama ketujuh, dan ini yang baru, Natalie Lynn Samantha Rupnow. Dia adalah pelaku penembakan di Abundant Life Christian School, Madison, Wisconsin, Amerika Serikat pada Desember 2024. Rupnow, seorang siswi berusia 15 tahun, menewaskan 2 orang dan melukai 6 lainnya sebelum bunuh diri. Yang mengkhawatirkan dia terkait dengan jaringan Terrorgram, sebuah platform ekstremis sayap kanan yang mempromosikan kekerasan dan terorisme. Pelaku SMA Negeri 72 diduga meniru gestur tangannya yang dia unggah di media sosial sebelum aksi. Sekarang kita masuk ke simbol-simbol dan tulisan yang lebih spesifik. Yang pertama yaitu tulisan 14 words. Ini adalah salah satu simbol paling ikonik dalam gerakan supremasi kulit putih. 14 words atau 14 kata merujuk pada slogan yang diciptakan oleh David Lane, seorang teroris neo-Nazi Amerika Serikat. 14 words atau 14 kata berisi "We must secure the existence of our people and a future for white children." 14 kata ini menjadi mantra bagi ekstremis kulit putih di seluruh dunia. Tulisan kedua yaitu For Agartha. Ini tulisan yang sangat esoterik dan menunjukkan pelaku mengonsumsi teori konspirasi tingkat mendalam. Agartha adalah kota legendaris dalam mitologi yang konon berada di bawah bumi. Dalam lingkaran ekstremis sayap kanan dan neo-Nazi, Agartha sering dikaitkan dengan teori Hollow Earth atau bumi berongga, yaitu kepercayaan bahwa bumi berongga dan menjadi tempat tinggal ras Aryan yang superior. Heinrich Himmler, pemimpin SS Nazi, terobsesi dengan okultisme dan mencari Agartha sebagai asal-usul ras Arya. Tulisan yang ketiga yaitu Welcome to Hell. Tulisan intimidasi yang sangat langsung. Ini adalah frasa yang sering muncul dalam manifesto school shooter dan video kekerasan. Tujuannya sederhana, yaitu menciptakan teror maksimal dan memberitahu korban bahwa mereka akan mengalami neraka. Ini bukan hanya ancaman, ini adalah deklarasi perang psikologis. Tulisan yang keempat yaitu Natural Selection. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ini adalah tulisan di kaos yang dikenakan Eric Harris saat penembakan Columbine. Frasa ini merujuk pada Darwinisme sosial, ideologi bahwa hanya yang kuat yang berhak bertahan hidup dan yang lemah pasti dimusnahkan. Ini adalah pembenaran pseudo ilmiah untuk kekerasan. Pelaku pengeboman SMA Negeri 72 mengenakan kaos dengan tulisan yang sama, menunjukkan dia secara sadar meniru Harris sebagai panutannya. Tulisan yang keempat yaitu angka 1189.
Angka 1189 merujuk pada pengepungan Acre pada tahun 1189 selama Perang Salib Ketiga, di mana pasukan Kristen Eropa bertempur melawan Muslim. Dalam ideologi ekstremis sayap kanan, Perang Salib sering diromantisasi sebagai pertahanan peradaban Barat lawan Islam. Angka ini menjadi simbol Islamofobia dan perang agama. Brenton Tarrant juga mereferensikan Perang Salib dalam manifestonya. Simbol berikutnya yaitu simbol Iron Guard Romania atau Gerakan Legioner Romania. Ini adalah organisasi ultranasionalis Rumania yang aktif sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Mereka berkolaborasi dengan Nasional Sosialis Jerman dan terlibat dalam pembantaian etis terutama terhadap orang Yahudi. Simbol berikutnya yaitu simbol divisi sukarelawan SS Latvia. Ini adalah unit militer SS Nazi yang diisi oleh sukarelawan Latvia selama Perang Dunia Kedua. Simbolnya masih digunakan oleh neo-Nazi modern sebagai penghormatan kepada kolaborator Nazi. Penggunaan simbol ini sangat jelas menunjukkan afiliasi ideologis pelaku dengan Nazisme. Simbol terakhir yaitu Sonnenrad atau Black Sun. Ini adalah simbol neo-Nazi yang digunakan oleh SS Heinrich Himmler. Black Sun adalah roda matahari dengan 12 jari-jari runecraft dan menjadi salah satu simbol paling populer di kalangan supremasis kulit putih modern. Simbol ini sering muncul di bendera, pakaian, dan tato ekstremis sayap kanan. Brenton Tarrant juga menggunakan simbol ini dalam manifestonya. Di segmen ini, kita akan membicarakan aktivitas digital pelaku sebelum melakukan aksinya. Aksi yang pertama yaitu 8 jam sebelum ledakan. Pelaku mengunggah foto tangannya dengan gestur tertentu di TikTok. Foto ini viral setelah kejadian dan dianalisis oleh publik. Aktivitas kedua yaitu gestur oke terbalik dengan jari telunjuk. Ini adalah simbol yang dipopulerkan di forum 4chan sebagai kode white power. Meskipun awalnya dimulai sebagai joke untuk mentroll media, simbol ini kemudian diadopsi secara serius oleh ekstremis sayap kanan. Tarrant sendiri menunjukkan gestur ini di pengadilan. Pelaku pengumuman SMA Negeri 72 menggunakan ini sebagai sinyal kepada komunitas ekstremis online. Aktivitas ketiga yaitu caption Here It Comes. Teks ini adalah peringatan implisit bahwa sesuatu akan terjadi. Ini adalah pola umum di kalangan pelaku teror yang ingin mengumumkan aksi mereka kepada audiens online tanpa memicu alarm terlalu dini. Aktivitas berikutnya yaitu background foto dengan elemen masjid atau darah. Beberapa laporan menyebutkan unggahan pelaku menampilkan gambar masjid rusak atau elemen visual berdarah, menunjukkan target dan motif Islamofobia. Aktivitas berikutnya yaitu kemiripan dengan Henderson Solomon dan Natalie Rupnow. Dua pelaku school shooting di Amerika Serikat juga mengunggah foto gestur tangan serupa sebelum aksi mereka. Keduanya terkait dengan terorgram. Barang bukti berikutnya yaitu buku catatan pelaku yang ditemukan di rumahnya. Catatan yang pertama yaitu Nigger dan Loud People. Ini adalah kategori orang yang dibenci pelaku. Ini menunjukkan pelaku seperti yang mengadopsi rasisme, anti hitam, dan ekstremis barat. Meskipun pelaku sendiri bukan kulit putih. Loud People merujuk pada orang-orang yang berisik atau melakukan bullying verbal. Kemungkinan ini adalah dendam pribadi terhadap teman sekolah yang mengejeknya. Catatan berikutnya yaitu daftar nama dengan tanda X. Catatan berisi sekitar 10 orang, nama siswa dan guru yang dianggap musuh. Masing-masing diberi tanda silang. Ini menunjukkan perencanaan yang sangat spesifik dan personal. Catatan berikutnya yaitu sketsa kekerasan. Buku catatan penuh dengan gambar bom, senjata, dan masjid terbakar. Ada juga tulisan revenge dan payback dalam bahasa Inggris, menunjukkan pengaruh kuat dari konten berbahasa Inggris. Catatan berikutnya yaitu curhat kesendirian dan isolasi. Beberapa halaman berisi ekspresi emosional tentang perasaan terisolasi, dibenci, dan tidak memiliki teman. Ini adalah pola psikologis umum. Pelaku merasa terasing dari masyarakat, kemudian mencari identitas dan komunitas di dunia online. Pelaku menyimpan gambar-gambar kekerasan eksplisit dan foto-foto Amerika Serikat.
menunjukkan dia sangat terpengaruh budaya dan ideologi barat, khususnya subkultur kekerasan Amerika Serikat. Baiklah, pada bagian penutup ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jelas bahwa sampai saat ini saya sama sekali tidak mendukung apa aksi yang beliau lakukan, yaitu pengebuman di SMA Negeri 72 Jakarta. Untuk alasannya sendiri, yang pertama, ya dari segi ideologis cukup aneh bahwa beliau sebagai seorang Asia Tenggara namun menganut ideologi white supremacy. Ini terlepas apakah beliau memang betul-betul mengikuti itu atau sebagai alibi dalam motifnya, tapi tetap aneh menurut saya. Kalaupun memang iya kan itu motif utamanya, ya tadi agak aneh. Yang kedua, jika memang beliau benar menganut paham neo-Nazi, neo-nasional sosialisme, kan ya banyak ya idenya yang ingin dicapai oleh nasional sosialisme. Kenapa yang dituju, yang dilakukan hanya di bagian situnya, anti imigran, rasismenya, supremasi kulit putihnya, padahal ada hal-hal lain ya, misalnya ekonominya atau nasionalismenya, patriotismenya, mengutapkan bangsa dibanding individu kayak gitu. Kenapa yang diambil xenofobianya itu, kalaupun memang betul alasannya itu. Lalu ini yang saya sering lihat di sosial media, yang sering juga dijadikan meme, bahwa apa yang dilakukan beliau ini sia-sia karena tidak ada korban jiwanya, hanya korban luka. Tapi menurut saya kita sama sekali tidak boleh meremehkan korban luka, karena yang seperti kita tahu ada istilah, ada sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Dan menurut saya yang terburuk itu yaitu rasa trauma. Saya udah baca beberapa berita bahwa banyak siswa yang terkena dampak dari pengebuman tersebut menjadi trauma untuk sekolah. Dan menurut saya itu fatal sekali, dan juga ya urgent. Jadi kita sama sekali tidak boleh meremehkan apa yang dilakukan oleh pelaku. Korban tetap korban meskipun hanya luka, tapi ada rasa trauma yang menurut saya, ya saya bukan bermaksud mengecilkan kematian ya, meremehkan kematian, cuman ya rasa trauma itu juga fatal, tidak lebih mendingan dari kematian. Maupun pelaku, meskipun tadi saya tidak setuju, tapi ya pelaku juga korban. Jika memang betul bullying, seperti saya sudah baca beberapa media, ya itu korban bullying. Kita sudah harus secara nyata menghindari bullying, menjauhi bullying, rangkul kalau kita punya teman yang seperti beliau, ya kita ajak ngobrol, kita ajak ngopi, ngumpul. Ya jika dia butuh cerita ya kita dengerin, kita anggap dia ada, agar dia itu merasa berguna, merasa sebagai semestinya manusia. Jadi agar rasa kemanusiaan itu tumbuh, dan kita juga bisa ajarin cara memisah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Saya dengar juga di beberapa berita bahwa ada wacana, mungkin bisa disebut ada wacana ingin mengadakan pembatasan terhadap game-game yang sekiranya berisi konten kekerasan, yang diutamakan adalah game PUBG. Di poin itu saya sama sekali tidak setuju,
terhadap pembatasan game tersebut. Kenapa demikian? Karena menurut saya itu pembatasan itu sangat aneh, tidak berdasar. Karena yang pertama, itu tidak menyentuh akar dari masalahnya. Akar masalahnya itu adalah pelaku yang kalau memang betul karena dibully, berarti akar masalahnya karena dibully, atau betul karena alasan ideologis, berarti pelaku tidak memiliki rasa yang besar untuk bisa memisah mana yang baik mana yang buruk. Jadi pembatasan game itu benar-benar aneh. Jadi jika diibaratkan, jika betul bully atau alasan ideologis itu adalah minyaknya satu jerigen, lalu pemantik, anggaplah pemantik misalnya kematian seseorang, atau bully di satu titik tertentu bullynya terlalu parah, atau karena konsumsi internetnya sudah terlalu kronis, jadi di satu titik itu benar-benar menumpuk dan itu adalah korek. Nah ini masalah utamanya. Nah game PUBG itu yang membawa konten kekerasan itu hanya satu gelas minyak. Jadi tadi ini masalah utamanya adalah satu jerigen minyak dan satu korek. Sementara gamenya itu hanya satu gelas. Ya, kalaupun game tadi dibatasi tidak berpengaruh banyak. Hanya memperbesar sedikit mungkin apinya. Dan alasan kedua adalah saya sendiri juga mantan pemain game-game yang memuat konten-konten kekerasan, ya misalnya contohnya Counter Strike. Lalu yang paling terkenal itu ada PB, Point Blank. Saya juga main Call of Duty, pernah main Battlefield. Dan selama sejauh saya main game, saya sama sekali tidak ada keinginan untuk melakukan tindak kekerasan atau tindak kriminal, tindak terorisme seperti itu. Aneh, benar-benar alasan yang tidak masuk akal. Dan jika akan lari juga ke pembatasan konten tentang nasional sosialisme, pembatasan buku-buku mungkin di internet, atau pembatasan akses kepada situs-situs yang membahas tentang nasional sosialisme, juga itu menurut saya sangat aneh. Karena itu namanya pembungkaman. Saya juga sering menemukan konten di internet, jika buku dijadikan alat bukti suatu tindakan itu aneh. Jika buku dibatasi juga ya aneh, karena ya buku sumber ilmu. Yang bermasalah dari pelaku peledakan ini adalah ya mentalnya. Jika memang tidak bisa disebut iman, ya itu adalah masalah mental. Ya entah karena dibully atau karena tadi tidak bisa memisah mana yang baik mana yang buruk. Baiklah, sekian konten saya tentang simbol-simbol atau simbolisme yang digunakan oleh pelaku pengeboman di SMA Negeri 72 Jakarta. Bagaimana menurut kami RTS sekalian? Jika ada pendapat atau pertanyaan, silakan saja dituliskan di kolom komentar di bawah. Jika ada yang kurang, ada yang terlewat, atau ada kritik, juga silakan sampaikan saja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like-nya jika dirasa suka dengan video ini. Share video ini jika dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya dan semakin membantu saya dalam mengembangkan channel ini ke depannya. Baiklah, sekian dari saya, Zaki si Fasisme. Salve Victoria.